Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membahas 10 soal tes kompetensi sosial kultural. Disimak baik-baik 10 soal tersebut, diingat soalnya, pahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Selamat belajar, semoga sukses. Kompetensi sosiokultural merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kompetensi ini dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Adapun kisi-kisi soal untuk kompetensi sosiokultural adalah 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. 2. Kemampuan berhubungan sosial atau berinteraksi. 3. Kepekaan terhadap konflik. 4. Pengendalian diri. Dan 5. Rasa empati. Jadi, dari 10 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mengandung ke-5 ranah kisi-kisi tersebut. Disimak baik-baik ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang titik-titik. A. Rumahnya berdekatan. B. Tertutup. C. Sepi. D. Suasana individual. E. Suasana penuh kekeluargaan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah E, yaitu suasana penuh kekeluargaan. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 1. Tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengindikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kita harus bisa bergaul dan bisa menempatkan diri dimanapun kita berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita membahas soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Terima kasih. Kita ke soal nomor 2. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasehati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah E, yaitu menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan perselisihan di sekitar lingkungan Anda. Alangkah baiknya Anda menjadi mediator penyelesaian konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di Indonesia banyak sekali jenis upacara adat yang dilakukan oleh masing-masing suku bangsa. Salah satunya upacara suku Tengger di Jawa Timur yang melempar beberapa sesajen ke kawah Gunung Bromo. Upacara tersebut disebut titik-titik. A. Upacara Kasada. B. Upacara Ngaben. C. Upacara Bakar Batu. D. Upacara Pousijuk. E. Upacara Dahau. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah A, yaitu upacara Kasada. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 3. Salah satu upacara adat di Jawa Timur adalah Kasada. Tradisi ini dimiliki oleh suku Tengger yang memeluk agama Hindu untuk meminta pengampunan dari Brahma atau Dewa Pencipta. Dalam upacara adat ini,
Suku Tengger biasanya akan melempar beberapa sesajen ke kawah Gunung Bromo. Misalnya sayuran, buah-buahan, hasil ternak, hingga uang. Jadi, upacara suku Tengger di Jawa Timur yang melempar beberapa sesajen ke kawah Gunung Bromo disebut upacara kasada. Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan, A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. E. Jujur dan tidak mau makan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 4. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda terhadap orang lain dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pakaian adat yang terbuat dari bahan alami jerami yang dikeringkan berasal dari Papua Barat disebut A. Kulavi, B. Ulaso, C. Ewer, D. Pangsi, E. Bundo. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah C. Ewer. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 5. Ewer merupakan salah satu pakaian adat yang berasal dari Papua Barat. Pakaian ini terbuat dari bahan alami yaitu jerami yang dikeringkan. Dengan kemajuan dan pengaruh modernisasi, pakaian adat ini kemudian dilengkapi dengan kain untuk atasannya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tradisi pertunjukan rakyat yang sudah berabad-abad ini terdapat di masyarakat Betawi. Disebut juga salah satu bentuk teater tanpa tutur yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat yaitu A. Lenong, B. Ondel-ondel, C. Pantun Betawi, D. Debus, E. Reog. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah B. Ondel-ondel. Ondel-ondel dari Betawi, dari Jakarta. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 6. Ondel-ondel adalah pertunjukan rakyat yang sudah berabad-abad terdapat pada masyarakat suku Betawi, Jakarta. Ondel-ondel tergolong salah satu bentuk teater tanpa tutur karena pada mulanya disajikan personifikasi leluhur pelindung keselamatan kampung seisinya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut adalah dampak positif perubahan kebudayaan, kecuali. Karena kecuali berarti di sini yang bukan. A. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Perubahan nilai. C. Perubahan sikap. D. Meningkatnya kualitas hidup. E. Peningkatan swasembada pangan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah E. Peningkatan swasembada pangan. Ini bukan merupakan dampak perubahan kebudayaan. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 7. Dampak positif perubahan kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu perubahan nilai, perubahan sikap, dan meningkatnya kualitas hidup. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini adalah unsur budaya yang paling rentan terhadap pengaruh asing, kecuali. Karena kecuali di sini berarti yang bukan. A. Ilmu pengetahuan. B. Sistem adat. C. Perangkat teknologi dan komunikasi. D. Mata pencaharian. E. Musik dan hiburan. Jadi, hal-hal yang rentan terhadap pengaruh asing adalah A, C, D, dan E. Kecuali sistem adat. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 8. Unsur budaya yang paling rentan terhadap pengaruh asing adalah A. Ilmu pengetahuan. B. Perangkat teknologi dan komunikasi. C. Mata pencaharian. D. Musik dan hiburan. Jadi, sistem adat tadi itu kecualinya. Kita lanjut ke soal nomor 9. 9. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya A.
memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah B, yaitu menggunakannya untuk keperluan saya. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Jadi, ketika orang lain memberikan hadiah kepada kita, kita harus menghargainya dengan cara memakainya. Jadi, orang yang memberikan hadiah kepada kita akan merasa senang dan merasa dihargai. Kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. E. Memanggil petugas bengkel. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini, silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Siapa yang jawabannya pas, nanti akan disematkan pesannya. Terima kasih. Demikian tadi 10 soal tes sosiokultural dari nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.